Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rohima. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dan saat ini saya sudah semester 4. Kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul Sosiologi Komunikasi yang langsung ditulis oleh Profesor Dr. Andus Haji M. Burhan Bungin, SOS MSI. Buku ini diterbitkan pada tahun 2006 dan penerbitnya itu Kencana Prenada Media Group pada tahun 2006 dan cetakan pertamanya pun tanggal 1 April 2006. Buku permasalahan dan paradigma sosiologi komunikasi hingga saat ini memang sangat menjadi perhatian dari berbagai kalangan dalam 10 tahun belakangan ini, seperti yang dikatakan oleh Burhan Bungin dalam bukunya Sosiologi Komunikasi ini, bahwa kajian sosiologi komunikasi adalah perspektif yang cukup lama ada, namun baru akhir-akhir ini dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini Indonesia menjadi perhatian serius. Hal tersebut juga disebut banyak dipengaruhi oleh berbagai macam terpaan teknologi dan media massa yang terus berkembang tanpa batas. Nah, Burhan Bungin ini mengatakan bahwa dari tahun ke tahun komunikasi akan selalu meningkat, sosiologi komunikasi akan selalu berkembang dengan pesat dari zaman ke zaman. Ringkasan isi buku ini, buku Sosiologi Komunikasi masa karya Burhan Bungin ini merupakan memetakan hubungan timbal balik antara media massa dan masyarakat. Mampukah media massa membangun norma-norma sosial, membentuk interaksi sosial, menjalankan kontrol sosial, dan melakukan perubahan sosial? Terdapat berbagai aspek yang berkaitan dengan sosiologi komunikasi massa ini: pengertian komunikasi massa, definisi komunikasi massa, karakteristik komunikasi massa, pengertian psikologi komunikasi massa, analisis fungsional dan difungsional komunikasi massa. Mode-mode komunikasi massa ini teori-teori komunikasi massa, teori sistem pers dan kebutuhan masyarakat, komunikasi massa dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sosiologi kalayak dalam komunikasi massa. Oke, buku ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu bab pertamanya kata pengantar. Bab pertama yaitu bab ini membahas latar belakang dan buku penunjang pengertian komunikasi massa, definisi komunikasi, berbagai proses komunikasinya, pengertian komunikasi massa, definisi komunikasi, dan karakteristik komunikasi massa. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian atau pertukaran ide, gagasan, atau informasi dari seseorang kepada orang lain menggunakan simbol yang dapat dimengerti oleh komunikator dan komunikan. Terdapat komponen yang ada dalam kegiatan komunikasi, yaitu gangguan, proses penyampaian atau encoding, proses penerimaan atau decoding, arus balik, umpan balik, dan efeknya. Menurut perspektif mekanistis, komunikasi dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu proses komunikasi primar, proses komunikasi sekunder, proses komunikasi linear, dan proses komunikasi sirkular. Komunikasi massa diartikan berbagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak terbesar atau dan antonim melalui media cetak. Nah, bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakangnya, bahwa komunikasi massa ini adalah sebuah informasi pokok, ide atau gagasan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan menurut atau menggunakan bahasa yang mungkin bisa dimengerti oleh komunikan sendiri gitu, dan yang dijelaskan oleh komunikator yang akan disampaikan kepada komunikan. Kemudian lanjut di bab selanjutnya. Dalam bab ini membahaskan tentang pengertian sosiologi komunikasi
komunikasi massa, fungsi-fungsi komunikasi massa, bentuk-bentuk dan proses komunikasi massa. Landasan media komunikasi massa di Indonesia serta paparan tentang kegiatan sosiologi dengan komunikasi massa atau sebaliknya. Sosiologi komunikasi massa sangat tertarik untuk melakukan analisis sosiologi komunikasi massa mengenai fenomena sisi histori, fungsi, eksistensi, dan dampak media massa sebagai lembaga sosial. Kemudian di bab selanjutnya atau bab 3. Bab 3 menganalisis fungsional dan disfungsional serta model-model komunikasi massa. Di dalam buku ini terdapat fungsi komunikasi massa yang mencangkup 6 hal, yaitu pengawasan, korelasi, transmisi budaya, pengaruhan status, dan pengakhlakan. Dari buku yang ditulis oleh Burhan Bungin ini dijelaskan juga bahwa terdapat 9 peran media massa dalam membantu perubahan sosial, yaitu yang pertama, media massa dapat memperluas cakrawala pemikiran. Yang kedua, media massa dapat memusatkan perhatian. Kemudian yang ketiga, media massa mampu menumbuhkan aspirasi. Yang keempat, media massa mampu menciptakan suasana membangun. Dan yang kelima, media massa mampu mengembangkan dialog tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah politik. Kemudian yang keenam, media massa mampu mengenalkan norma-norma sosial. Yang ketujuh, media massa mampu menumbuhkan selera dan sebagainya. Kemudian dari bab yang keempat, teori dalam sistem pers dan kebutuhan masyarakat. Nah, buku ini menjelaskan dalam teori pers tanggung jawab sosial bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur, melakukan transaksi bisnis, dan yang utama adalah untuk mengangkat konflik sampai tingkat diskusi melalui pasar ide yang membahas dan bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, ada bab yang kelima, yaitu tentang sosiologi komunikator dan peran dalam komunikasi massa. Terdapat 4 kondisi sukses dalam komunikasi yang perlu diperhatikan oleh siapapun yang ingin berkomunikasi baik, yaitu yang pertama, pesan dirancang secara menarik. Kemudian yang kedua, pesan menggunakan simbol yang sama. Pesan membangkitkan kebutuhan khalayak, dan pesan memberikan jalan keluar untuk interaktif tindakan. Dan dari penjelasan dari buku dari yang ditulis oleh Burhan Bungin ini, jadi kesimpulan dari ulasan buku sosiologi komunikasi ini, buku ini banyak mengungkapkan banyak hal yang berkaitan tentang fungsi dan eksistensi media massa, serta yang berkaitan dengan sosiologi komunikasi massa. Tentunya buku ini layak dibaca atau dimiliki oleh seluruh kebutuhan dosen atau mahasiswa, apalagi buku ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa yang apalagi buku ini dibutuhkan oleh mahasiswa yang berjurusan komunikasi, ilmu komunikasi, jurnalistik, guru atau lainnya, atau siapa yang berminat ingin tahu lebih jauh dan lebih dalam mengenai sosiologi komunikasi ini. Buku Sosiologi Komunikasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Andus Haji M. Burhan Bungin SOS MSI ini, ada juga terdapat kekurangan dan kelebihan dari buku ini, yaitu yang pertama, kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya, cover buku cukup menarik, di mana terdapat foto media massa yang membentuk seperti ini, covernya seperti ini. Dan kemudian yang kedua, kelebihannya pada buku sosiologi komunikasi ini terdapat contoh sehingga pembaca mudah untuk memahaminya. Kemudian yang ketiga,
penyajiannya sangat lengkap dan terstruktur, sehingga terdapat beberapa penelitian dalam buku ini. Kemudian yang keempat, bahasa yang digunakan pun sederhana, mudah untuk dipahami oleh si pembaca. Jika ada yang menggunakan bahasa asing atau sebagainya, sudah ada penjelasannya gitu. Jadi kelebihan buku ini menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga kita mudah untuk mengerti, untuk memahami dari isi buku ini. Kemudian ada kekurangannya juga. Dalam buku Sosiologi Komunikasi masa ini menjelaskan sedikit berbelit-belit, tidak langsung kepada intinya. Jadi ada beberapa penjelasan di buku ini yang menjelaskan panjang lebarnya, cuman intinya hanya satu gitu. Jadi menjelaskan banyak hal yang mungkin sulit untuk dipahami, atau berbelit kata yang berbelit-belit di sini. Yang kemudian yang kedua, masih terdapat kata-kata ganda yang harus diperhatikan oleh penyunting buku Sosiologi Komunikasi masa ini. Kata-kata gandanya itu kayak misalnya udah ada kata yang sudah ditulis namun 2 kali penulisannya gitu. Jadi kayak kita harus bacanya misalnya kayak kajian sosiologi komunikasi merupakan seperti itu. Nah, kemudian kekurangannya yang terakhir, ada beberapa lembar cetakannya kurang sempurna akibat tulisannya kurang jelas dan mengganggu para pembaca. Ada beberapa penjelasan di sini bukunya kayak pengeprintnya kurang jelas, jadi sehingga ada kata-kata yang mungkin sedikit blur di sini yang membuat kita untuk sulit untuk mengetahui itu tulisannya apa, seperti itu. Dan demikian yang dapat saya sampaikan tentang ulasan buku Sosiologi Komunikasi ini yang ditulis langsung oleh Prof. Dr. H.M. Burhan, Burgen, SOS MSI. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.